Dalam hadis yang lain dikatakan hatta yuftiru, sampai dia buka. Artinya kalau hatta yuftiru, dari sejak subuh sampai maghrib dia memiliki doa yang tidak tertolak. Tetapi kalau di riwayat yang ini inda fitrihi, di waktu berbukanya. Warwa Abu Dawud an Mu'ad bin Zahrah mursalan marfu'an. Juga ada nih doanya. Kana idza aftara, ketika berbuka, yaqul, beliau membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Itu hadis akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Siyam, bab al-qaulu indal iftari, dalam bab apa yang dibaca ketika iftar, ketika berbuka. Walahu min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul dhahaba az-zama'u wa btalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Semua doa tentang doa berbuka puasa itu sanadnya hasan. Kemudian ada berikutnya, wa min adabi siyamil mustahabbah, di antara adab-adab saum yang mustahab, yang disunahkan adalah kasratul qiraati wa zikri wa du'ai was salati was shadaqah. Memperbanyak membaca Quran, zikir, doa, salat dan bersedekah. Wa fi sahih Ibnu Huzaimah, dalam sahih Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Nabi SAW berkata, salah satu, ada 3, la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Siapa? As-shaimu hatta yuftira, orang yang saum hatta yuftir, sampai dia berbuka. Nah ini menggunakan kata hatta yuftir, sampai berbuka. Artinya apa? Waktunya luang, dari mulai azan subuh sampai waktu maghrib, itu adalah doanya tidak tertolak. Tapi kalau yang tadi inda fitrihi, diikat, waktunya adalah menjelang berbuka saja. Kemudian wal imamul adil, imam yang adil juga memiliki doa yang tidak tertolak. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzolimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus samai. Akan diangkat oleh Allah fawqal ghamami, di atas, ke atas awan, wa tuftahu lahu abwabus sama, kemudian dibukakan pintu-pintu langit. Ya, wa yaqulu rabb, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ansurunnaki walau ba'dahin, sungguh kami akan menolongmu sekalipun ba'dahin, sampai beberapa waktu yang sudah lewat. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Kemudian wa fi sahihaini, dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya ini semakin menjadi-jadi di ketika Ramadan. Kapan waktunya? Hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertalaki dengan Jibril alaihi salam. Nah, ini juga salah satu dalil kenapa di bulan Ramadan harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja bertalaki kepada Jibril di bulan Ramadan. Di bulan yang lain tidak diceritakan. Bahkan di tahun ke-10 Hijriah, di Ramadan 10 Hijriah, di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan 2 kali putaran bertalaki kepada Jibril alaihissalam. Fayudarrisuhul Quran, kemudian Nabi SAW dan Jibril itu mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, ketika bertalaki dengan Jibril, beliau adalah orang yang paling dermawan minar rihil mursalah, lebih dermawan dibanding dibanding angin yang mengalir. Jadi sedekahnya Nabi itu mengalir, lebih mengalir dibanding angin. Angin itu kalau sudah mengalir, ditahan, dia akan tetap mencari jalan untuk terus mengalir. Nah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ada yang menahan sodakohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tetap akan memberikan sodakoh. Kenapa? Karena kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu lebih lebih banyak, lebih mengalir dibanding angin yang mengalir seperti tadi. Kemudian ada berikutnya dari adab-adab yang mustahabah, wa min adabis shaimil mustahabah ayastahdhira shaimu qadra ni'matillahi alaihi. Adab berikutnya adalah menghadirkan rasa syukur dengan qadra ni'matillahi alaihi bisyam, dengan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita melaksanakan saum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa puasa saja, ini adalah sesuatu yang perlu kita hadirkan, menghadirkan kesyukuran kita. Jadi kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur dengan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa saum di tahun ini. Haitsu waffaqahu lahu wa yassarahu alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan saum, wa yassarahu, dan memudahkan kita untuk melaksanakannya, hatta atamma yaumahu wa akmala syahrahu, sampai kita bisa menyempurnakan saum di hari ini dan menyempurnakan di 1 bulan ini. Fa inna katsiran minan nasi hurimu siyam, karena banyak di antara manusia-manusia itu mereka diharamkan dari saum, mereka tertahan untuk bisa melaksanakan saum. Imma bimautihim, bisa jadi mereka meninggal sebelum datang waktu Ramadan, dan meninggal sebelum datang waktu Ramadan itu adalah sesuatu yang bisa jadi itu adalah satu kerugian. Sahabat Thalah bin Ubaidillah ya, ini pernah menceritakan beliau pernah bermimpi berada di di pintu surga, berada di pintu surga bersama siapa? Bersama 2 orang. Yang 2 orang ini mereka adalah 2 orang yang memiliki semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 orang ini, yang satu pada saat ada panggilan jihad pada saat ada panggilan jihad dua-duanya ikut dalam berjihad. Yang satu laqadarullah syahid di medan pertempuran itu. Yang satu lagi dia masih diberikan waktu untuk hidup sampai setahun berikutnya. Kemudian dengan sakit orang yang kedua ini meninggal di atas pembaringannya, di atas tempat tidurnya. Tetapi Thalah bin Ubaidillah pada saat itu bermimpi bertemu dengan 2 orang ini, maka kemudian di pintu surga ada panggilan yang memanggil orang yang meninggal yang kedua. Yang pertama dipanggil adalah orang yang kedua yang mati di atas pembaringan, bukan yang syahid. Kemudian panggilan kedua adalah panggilan kepada orang yang meninggal syahid, karena syahid di medan perang. Dan panggilan ketiga kepada Thalah, tetapi panggilan kepada Thalah agar engkau kembali lagi ke dunia karena engkau belum waktunya wafat. Pada saat itu Thalah bangun kemudian menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bermimpi bertemu dengan bla bla bla, diceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan, mengapa engkau heran? Kenapa engkau heran dengan itu? Bukan kan pertanyaan Thalah itu kepada Rasulullah, bukankah yang satu itu syahid, dia mendapatkan kemuliaan dengan kesyahidannya, tetapi kenapa dia dipanggil kedua? Yang dipanggil lebih dulu siapa? Orang yang tidak syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah dia diberikan umur sampai setahun berikutnya? Bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Bukankah dia melaksanakan puasa, sholat, membaca Quran dan lain-lain di waktu itu? Maka amalannya lebih utama dibanding yang syahid. Oleh karena itu, ikhwati iman fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan kita bisa saum di bulan ini, di tahun ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Karena bisa jadi ada orang-orang yang terhalang untuk melaksanakan saum di bulan ini, di tahun ini. Bisa jadi karena mereka wafat, imma au bi'ajzihim, atau karena mereka lemah, au bidolalihim, atau karena mereka tersesat. Karena sesat aja pemikirannya, kenaon puasa, untuk apa saum? Kan sampai ada orang-orang nauzubillah ya, ini orang-orang yang tersesat, ada yang mengatakan seperti ini. Tujuan untuk saum itu seperti apa sih? Tujuan untuk saum itu untuk apa?
supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Kalau kita sudah takwa nggak perlu saum lagi tuh. Saya naik kendaraan dari sini menuju ke Ciparai, ke Masjid Agung. Kalau sudah sampai Masjid Agung, kudu naik mobil keneh wae. Kan tidak perlu. Kalau saya sudah takwa berarti saya sudah tidak usah saum lagi tuh. Ada orang-orang yang sesat seperti ini cara berpikirnya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita tidak disesatkan seperti itu. Wa iradihim, ataupun gara-gara penolakan mereka. Falyahmadis shaimu, maka hendaklah orang yang saum itu mengucapkan hamdalah, memuji Allah Rabbahu ala nikmati syami allati hiya sababun limaghfiratiz dzunubi wa takfiriz sayyi'at. Karena dengan saum ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, wa takfiriz sayyi'at, dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena Nabi SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang telah lalu itu Allah hapuskan. Dengan apa? Dengan saum yang dilandasi oleh iman dan ihtisab. Kemudian penulis rahimahullah menutup dengan kalimat, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ta'addabu bi adabis siyami, beradablah dengan adab-adab saum, wa takhallu an asbabil ghadabi wal intiqami, dan bebaskanlah diri kita, kosongkanlah diri kita dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahallu, dan berhiaslah bi awsafis salafil kirami, berhiaslah dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh salafus saleh yang mulia. Fa innahu lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha min taati min at-taati wajtinabil athami. Karena tidak akan pernah baik umat akhir zaman ini ilama aslaha awwalaha, kecuali dengan disolehkan, diperbaiki dengan yang permulaannya, yaitu umat yang awal, yaitu para salafus sholihin, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dengan apa? Dengan taat dan menjauhi dosa-dosa. Nah, seperti itu barangkali ikhwati iman fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ditutup dengan, beliau menutupnya dengan doa, Allahumma jammil bawatinana, Allahumma ya Allah jammil bawatinana, indahkanlah batin-batin kami bi ikhlasilaka dengan ikhlas kepadamu, wahassin a'malana, dan perbaiki amal-amal kami bittibi'an rusulika, dengan mengikuti Rasulmu, wa ta'addabu bi adabihi, dan kami beradab dengan adabnya. Allahumma aizna minal ghafalat, ya Allah bangunkan kami dari ghafalat, kelalaian-kelalaian, wa najina, dan tolong kami minad darakat, dari neraka, wa kaffir anna dzunubas sayyi'at, dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, waghfir lana wa liwalidina, dan ampunilah kami dan orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ya teman teman, majelis kita tentang adab-adab saum yang mustahab, yang disunahkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin khawatir ini ya. Ada sebagian mungkin di nah itu lumayan kan di santri itu ya. Tapi masalahnya karena mungkin terlalu sempit untuk sahurnya. Jadi ketika sudah ada itu masih makan. Apakah itu boleh atau tidak? Karena itu sholat ya selama belum habis ada bukan masih bisa. Ya. Allah seharusnya
begitu azan itu berarti menunjukkan waktu apa? Waktu fajar itu sudah masuk. Maka sebetulnya pada saat Allahu Akbar itu sudah harusnya sudah selesai kita aktivitas sahur. Jadi sudah tidak ada makan sahur lagi pada saat itu. Karena begitu memasuki waktu fajar, maka kita sudah habis sebetulnya waktu sahur kita. Oleh karena itu, maka memang yang terbaik untuk tadi itu ya, ada waktu jeda ya 5 atau 10 menit atau mungkin 1 menit lah kalaupun paling mepetnya. Sebelum azan itu kita makan itu udah selesai. Begitu azan itu berkumandang, sudah tinggalkan makanan. Begitu kalau Dan satu lagi Ustaz, kalau untuk kita tahu nih, mana yang kita ambil, yang ada minuman atau kita patokan adanya di sini. Kadang-kadang ada di sini kan kayak sekarang kan ada di jadwal 57, 55 sudah bunyi. Nah, seperti itu. Patokannya yang mana yang kita ambil? Yang paling yang jadi sandaran itu pertama adalah ghurub ya, turunnya matahari, atau apa namanya, sangkaan kuat bahwa itu sudah masuk waktu azan. Kapan? Menggunakan khabar mausuf yang tadi, kabar yang kabar yang paling kita percaya. Jadi bisa jadi yang lain sudah ada, tapi kalau kan sebetulnya kalau jadwal azan itu sudah dihitung betul ya oleh ahlinya. Maka kalau kita ragu, ya kita sesuaikan saja dengan waktu azan yang ada di yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama misalkan, dan sesuaikan dengan jam kita. Kalau jam di handphone itu kan cenderung sama semuanya. Yang beda itu jam-jam yang yang tidak terhubung internet lah. Itu beda. Maka kalau misalkan di sini sudah terlalu duluan, ya antos santai lah. Seringnya di Tapi- sini belakangan. Kalau gitu berarti aman mengikuti azan yang ada di sini.